Halo anak-anak, kita lanjut lagi pembahasan kita yang berikut adalah tentang hukum Archimedes. Ini hukum yang berlaku dalam zat cair. Selain hukum Pascal, kita juga mengenal hukum Archimedes. Jadi Archimedes ini adalah nama ilmuwan, ya. Dia banyak memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusinya adalah tentang gaya apung atau yang kita kenal sebagai gaya Archimedes. Jadi Archimedes menyatakan, nah ini bunyi hukumnya, bahwa dia katakan bahwa benda yang tercelup baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam zat cair, ya, benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang didesak, ya, bukan yang didesak, ya, bukan didesar, tapi yang didesak, ya. Dia akan memperoleh berat atau memperoleh gaya ke atas sebesar berat zat cair yang didesak atau yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kita bayangkan kalau misalnya kita kenapa sih kita ngisi air, ya, untuk mau mencuci tangan, misalnya mengisi air di mangkuk misalnya, itu nggak boleh penuh, ya, itulah alasannya, ya. Atau kenapa kita misalnya ini ada mangkuk mie, ya, yang, ya, bakso, yang suka makan bakso misalnya kita pertama kita simpan kuahnya saja dulu, ya, kita simpan kuahnya, lalu kita tambahkan bakso dan mie-nya, apa yang terjadi? Nah, dia malah naik, ya, dia malah naik. Jadi yang mula-mula di bawah kemudian dia naik. Kenapa permukaan zat cairnya jadi naik, ya? Karena dia didesak oleh bakso sama mie-nya. Jadi bakso dan mie itu yang menyebabkan permukaan zat cair ini naik. Jadi kenaikan permukaan zat cair itu sebesar volume yang didesak oleh bakso sama mie ini. Jadi kenapa kalau kita mau mencuci tangan di mangkuk misalnya, ngisi airnya nggak boleh penuh. Kenapa? Ketika tangan kita masukkan, ya, air itu akan tumpah atau meluber keluar, ya. Itu alasan kenapa Archimedes menjelaskan ini, bahwa atau dulu kita pernah belajar di kelas 10, ya, kita mengukur benda-benda yang tidak berbentuk seperti batu misalnya, ya. Ini ada gelas kimia atau gelas berpancur misalnya. Kalau kita ngisi airnya penuh misalnya, ya, kita ngisi airnya penuh, ini gelas berpancur, ya, gelas berpancur. Kalau kita ngisi airnya penuh kemudian kita masukin batu, apa yang terjadi? Ketika kita nyemplungin batu ke dalam atau masukin batu ke dalam, apa yang terjadi? Nah, tentu berat desakan batu ini menyebabkan zat cair yang ada dalam gelas berpancur ini akan berpindah, ya. Kita boleh mengambil air atau menada air yang tumpah dari gelas berpancur ini. Nah, sesungguhnya volume air inilah volume batu, ya. Volume air yang dipindahkan ke wadah kecil inilah, atau yang tumpah ke wadah kecil ini, yang kita sebut dengan atau sama dengan volume batu yang ada tersimpan di dalam gelas kimia ini, ya. Ini pemanfaatannya. Kemudian yang berikut, ya, di hukum Archimedes kita mengenal 3 situasi atau keadaan benda ketika dicelupkan dalam suatu cairan atau dalam zat cair, ya. Benda bisa dikatakan terapung, ya, posisi gambarnya seperti ini, ya. Benda dikatakan melayang, posisinya seperti ini, dan benda dikatakan tenggelam. Nah, suatu benda terapung, melayang atau tenggelam itu dapat kita lihat, ya, bisa kita lihat dari perbandingan massa jenis bendanya dan massa jenis zat cairnya. Kita lihat satu-satu, ya, kita akan lihat satu persatu. Nah, Pak Fred mau garis bawahi di sini, ya, untuk benda yang terapung posisinya boleh seperti ini, ya, ya. Intinya tidak harus seperti ini, ya. Untuk posisi melayang, ya, seperti ini boleh, atau bisa juga benda diletakkan seperti ini. Ini juga disebut melayang, ya, kalau bendanya berbentuk seperti ini, ya. Permukaannya tetap tercelup semuanya dalam air, tetapi dia tidak ada volume yang berada di luar permukaan air. Ini juga disebut melayang, ya. Kalau kalian lihat gambar seperti ini juga disebut melayang. Bisa juga di tengah-tengah, ya, ini juga disebut melayang, ya. Kemudian keadaan yang ketiga kita sebut tenggelam. Kapan dikatakan terapung? Apabila massa jenis benda itu lebih kecil, ya, atau kurang dari massa jenis cairan. Kapan dikatakan tenggelam? Apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih dari massa jenis cairan, ya. Jadi kalau terapung lebih kurang dari massa jenis benda kurang dari massa jenis cairan, melayang massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan, tenggelam massa jenis benda lebih dari massa jenis cairan. Nah, kita juga bisa melihat perbandingan gaya ke atas dan berat bendanya. Jadi kalau berat benda itu dari tengah arahnya ke pusat bumi, tetapi kalau gaya ke atas itu pasti bekerja pada permukaan benda, tapi dia menekan benda ke atas. Jadi
Kenapa dia dikatakan melayang atau terapung? Dikatakan terapung ini di keadaan terapungnya apabila gaya ke atas itu lebih besar dari berat cairnya, daripada berat benda. Kemudian dikatakan melayang apabila gaya ke atas sama dengan berat benda. Dikatakan tenggelam apabila gaya ke atas kurang dari berat benda, ya, atau berat bendanya lebih dari gaya ke atas, sama ya, atau gaya apung, ya. Itu 3 keadaan yang kita pelajari dalam hukum Archimedes. Lalu apa sih manfaatnya hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kita bisa paham di sini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan. Pertama pada hidrometer, ya. Hidrometer ini adalah alat ukur massa jenis cairan. Jembatan ponton, ya. Mungkin kamu pernah lihat jembatan yang terbuat dari susunan-susunan drum, ya. Drum-drum kosong diikat, ya. Lalu di atasnya disimpan kayu untuk bisa menyeberang, ya. Ini disebut jembatan ponton. Kemudian galangan kapal, ya. Tentu kalian bertanya, Pak, kalau kapal rusak gimana memperbaiki bagian atau dinding kapal yang rusak itu, ya. Mereka menggunakan galangan kapal, di mana kapal itu bisa diangkat menggunakan galangan, ya. Kapal masuk dulu, galangan sengaja ditenggelamkan dulu. Ketika kapal udah masuk, baru galangan kapalnya diisi air. Nah, ketika diisi air, mula-mula galangan kapal ditenggelamkan dulu, diisi dengan air, ya, air laut. Kemudian ketika kapal masuk, galangan kapal itu air lautnya disedot atau dikeluarkan dari galangan kapal, menyebabkan galangan kapal ini akan mengapungkan kapalnya, sehingga para teknisi kapal itu bisa ngelas atau mengecek dinding kapal yang bocor. Kemudian kapal selam, Anda tahu kapal selam ini transportasi air laut di laut, ya, atau bisa juga digunakan untuk militer. Kapal selam itu bisa dalam keadaan tenggelam, bisa dia melayang, bisa terapung sesuai kebutuhan, ya. Kenapa demikian? Nanti kalian pelajari, ya, kapan dia tenggelam, melayang, terapung. Konsepnya hampir sama seperti ini, ya, konsepnya, ya. Dan yang terakhir penerapannya pada balon udara, ya. Anda tentu bertanya kenapa balon udara sebelum diterbangkan itu harus dipanasin dulu atau dibakar dulu atau diberi gas dulu, dipanaskan dulu, ya. Nanti kalian pelajari di video-video lanjutan. Oke, nah kita sekian dulu. Nanti sebentar kita akan lanjut dengan contoh soal. Tetapi perlu kalian ingat, ya, ini yang paling penting, kalian juga bisa mengenal tentang gaya Archimedes atau gaya apung. Jadi gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes, ya, gaya angkat yang dialami suatu benda adalah berat cair yang didesak oleh benda tersebut. Ini hukum Archimedes tadi, ya. Di mana persamaan Archimedes itu dirumuskan FA atau gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan rho cairan dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan volume benda tercelup. Ingat, ya, ini volume benda yang tercelup, bukan volume seluruhnya. Kalau benda yang tercelup misalnya pada posisi melayang dan tenggelam, berarti benda seluruhnya tercelup. Tapi kalau posisi terapung, hati-hati, ya, penerapannya berbeda lagi. Karena yang kita lihat adalah hanya volume benda yang tercelupnya, bukan volume benda seluruhnya. Jadi di sini Pak Fri lengkapi volume benda tercelup. Jadi FA itu gaya apung atau gaya Archimedes, satuannya Newton. G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Rho itu adalah massa jenis cairan, ya. Massa jenis cairan boleh minyak, boleh air, boleh oli misalnya. Kemudian boleh raksa. VT atau volume VT kita sebut juga volume benda tercelup, ya. Atau, ya, kalau di buku-buku paket, ya, kalian juga mungkin pernah lihat dijelaskan bahwa gaya ke atas juga bisa dinyatakan, ya. Bisa juga rumus yang kedua boleh pakai ini. Bisa juga gaya apung bisa juga dinyatakan dengan persamaan. Persamaannya bisa diubah seperti ini, ya. Gaya ke atas itu sama dengan FA itu sama dengan selisih berat benda di udara dikurangi selisih berat benda diukur di dalam cairan atau dalam fluida, ya. Bisa kita pakai yang ini untuk menyatakan kalau memang dalam soal bukan diketahui ada di rho kali G kali VT, tapi dinyatakan dalam berat benda di udara dan berat benda dalam zat cair. Jadi WU itu adalah berat benda ketika diukur di udara. Ketika diukur di udara, satuannya atau berat benda sesungguhnya sama aja, satuannya adalah Newton. Kemudian WF atau WU, ya, WC atau sama, atau W fluida sama aja. Ini berat benda ketika diukur dalam zat cair. Benda di cairan, ya, tidak air ataupun di oli sama aja, ya. Kemudian FA ini adalah gaya apung atau gaya Archimedes sama aja. Gaya apung
atau disebut juga gaya Archimedes. Aduh semutnya lewat. Gaya Archimedes, satuannya juga Newton. Jadi misalnya contoh penerapannya apa? Kalau kalian misalnya menggendong temanmu atau menggendong temanmu dari ujung lapangan sampai ujung lapangan yang lain, itu terasa berat sekali, ya. Tetapi bagaimana kalau temanmu kita pindahkan dalam air, kamu menggendong temannya atau menggendong temannya di dalam air? Apa yang terjadi? Dengan mudah kita bisa memindahkan dari ujung kolam ke kolam yang lain, ya, ke tepi kolam yang lain. Kenapa? Ternyata ada gaya ke atasnya. Ya, ini penerapannya. Jadi berat sesungguhnya adalah berat yang diukur di udara dikurangi berat yang diukur dalam air. Ini mengalami pengurangan. Kenapa kurang? Karena ada gaya ke atas yang diberikan pada zat cair atau kita sebut gaya Archimedes. Jadi selisih berat benda sesungguhnya dengan berat benda dalam zat cair atau cairan kita sebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Jadi boleh gunakan dua persamaan ini ya. Rho kali G kali VT ini untuk benda-benda yang dicelup dalam zat cair. Tetapi kalau dalam soal ada dua keadaan, ketika benda diukur di udara ditimbang menggunakan diukur di udara maupun dalam zat cair, kita menggunakan persamaan ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal.